Selamat, pagi, siang, sore, malam, Serton dan juga kawan-kawan yang menonton video ini. Jadi, pada video ini saya akan mempresentasikan, ujian tengah semester dari mata kuliah Metodologi Penelitian, dengan dosen pengampu saya Serton Tony Wibowo. Saya berasal dari Universitas Internasional Batam, saya kelas 5 PSIB, nama saya Kelvin dengan NPM 1931010. Oke, selanjutnya di presentasi kali ini eh, kita akan membahas tentang my research question atau pertanyaan dari penelitian saya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara memanfaatkan aplikasi mobile atau aplikasi HP untuk membantu perusahaan menetapkan standar operating procedure dalam melaksanakan pelatihan karyawan baru. Oke, jadi ini adalah pertanyaan dari riset saya. Selanjutnya, oke, di sini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah background-nya, yang kedua adalah existing fenomenanya, dan yang terakhir adalah problemnya atau masalahnya. Oke, background-nya adalah ini adalah cerita dari saya sendiri juga mengalami di mana di sebuah kantor biasanya kita disuruh ketika ada karyawan baru datang, kita disuruh untuk melatih karyawan baru itu semua ilmu yang kita punya kita akan berikan kepada karyawan baru itu. Ini bukan dalam rangka saya ingin desain, tapi memang mau memfamiliarisasi perusahaan apa yang dilakukan, pekerjaan apa yang harus setiap hari dilakukan dengan karyawan baru ini. Dan juga untuk perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah, biasanya orang yang di-hire atau orang yang direkrut adalah orang-orang yang dengan pengalaman yang sangat minim. Jadi bukan orang pengalaman yang udah bertahun-tahun di bidang tersebut. Bahkan terkadang perusahaan mencari fresh graduate untuk bekerja bersama mereka. Sehingga ketika orang-orang atau karyawan baru ini masuk, kita perlu melatih mereka. Perusahaan memang memiliki peraturan untuk melatih, tetapi untuk sekarang belum ada platform untuk mencatat apa saja yang harus dilatih, langkah-langkah mana saja yang harus dilalui, dan normalnya berapa hari mereka melalui langkah-langkah tersebut. Contohnya sebagai seorang programmer baru masuk, kita harus memfamiliarisasi programmer itu dengan framework yang kita punya. Belum lagi framework yang kita gunakan atau framework yang perusahaan gunakan bukan framework umum yang dipelajari di universitas atau mereka dapat pelajari di web YouTube atau di mana, karena terkadang perusahaan menggunakan framework yang cuma bisa dibeli oleh perusahaan dan kita bisa menggunakannya, atau enterprise framework. Oke, jadi di sini kita harus mengajari karyawan baru tersebut, tapi terkadang yang ngajarinnya orangnya juga berbeda, sehingga ilmu yang ditransfer, ilmu yang diberikan kepada si karyawan baru ini berbeda. Jadi misalnya ada 2 karyawan baru masuk, orang berbeda yang ngajarin, maka ilmunya berbeda, outputnya berbeda, hasilnya juga tidak menentu. Jadi kayak lewatin aja gitu. Apakah tahap A, tahap B, tahap C sudah dilalui, kita juga tidak tahu. Nah, jadi ini adalah latar belakang saya. Existing fenomenanya adalah ya yang seperti saya jelasin tadi, perusahaan-perusahaan untuk menengah ke bawah itu karyawan barunya dilatih oleh seniornya langsung. Dan dalam pelatihan itu biasanya tidak ada standar operating procedure, dan mereka harus melatih sesuai dengan ilmu apa yang mereka punya saja gitu. Dan ini menyebabkan masalah yang muncul nih. Masalah munculnya apa? Karyawan baru yang sudah dilatih 3 bulan itu tidak memiliki ilmu yang full di otak mereka. Mereka hanya tahu apa yang diajarkan, tapi sebenarnya ada hal-hal lain yang sebenarnya harus diajarkan, tapi mungkin terlupakan atau mungkin tidak diajarkan karena tidak ada waktu atau semacamnya. Jadi mereka juga tidak bisa melakukan riset sendiri karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan di perusahaan, apa yang biasanya dilakukan di perusahaan. Jadi ini menimbulkan sebuah masalah. Karyawan baru ketika selesai masa percobaan disuruh kerjain project asli, malah
kadang bertanya-tanya mereka, gimana cara A, gimana cara B. Padahal harusnya ini diajarkan sebelum mereka diajarkan atau diberitahukan sebelum mereka lewat masa percobaan itu. Di sini juga kita bisa tahu ada indikator, tidak adanya indikator bagaimana seorang karyawan bisa melewati masa percobaan. Oke, lanjut. Kita ada state of the art. Jadi di sini adalah apa yang membedakan saya dengan penelitian-penelitian yang lain. Jadi berdasarkan jurnal yang telah yang menjadi referensi saya, jurnal-jurnal tersebut membuat aplikasi untuk melatih karyawan. Tetapi perbedaannya adalah aplikasi yang mereka buat itu untuk melatih karyawan yang sudah ada dan untuk membuat mereka lebih pintar lagi, lebih pandai lagi. Jadi modelnya juga seperti kuesioner, seperti Google Form, mereka bisa isi-isi, mereka pilih AB pilihan ganda, setelah itu submit dan dapat nilainya. Sedangkan yang ingin saya kembangkan adalah aplikasi untuk orang karyawan baru ini. Jadi di situ ada sebelum orangnya memulai training atau masa percobaan, perusahaannya sendiri akan mengatur dulu step-step apa saja yang harus dilalui. Step A1, step 2 berapa step dan setiap step bakal ditentukan ini harusnya berapa hari, ini harusnya berapa hari, ini harusnya berapa hari dan kita juga akan men-tracking waktu mulai dan waktu selesai dari yang karyawan itu kerjakan di setiap stepnya. Jadi dari sana kita bisa mengetahui performa karyawan baru ini, apakah dia mengerti atau tidak, apakah dia mengerti sepenuhnya atau tidak. Oke, lanjut. Lanjut. Di sini ada beberapa metode, ada 2 metode yang akan saya gunakan. Yang pertama metode untuk development atau pengembangan aplikasi sendiri, dan kedua adalah metode untuk melakukan research-nya, untuk mengetahui apakah teknologi baru yang saya buatkan ini bisa diterima dengan baik oleh user atau tidak. Jadi metode development yang saya pakai adalah RAD atau Application Development. Jadi metode ini berdasarkan jurnal referensi saya. Metode ini bisa digunakan untuk mendevelop aplikasi yang pengen cepat diselesaikan. Jadi sekitar 3-6 bulan untuk diselesaikan. Di sini step-stepnya bisa dilihat ada requirement planning, setelah itu ada prototype. Jadi setelah membuat prototype langsung dites oleh usernya, langsung dites, ada feedback, langsung di-refine, diperbaiki, dan seterusnya hingga aplikasinya jadi. Setelah itu ada construction dan juga yang terakhir ada cut over. Untuk risetnya kita menggunakan TAM atau yang biasa disebut Technology Acceptance Model. Di sini kita akan menggunakan TAM untuk dengan menyebarkan kuesioner dan melihat apakah teknologi atau software yang kita buat bisa diterima oleh user atau tidak, begitu. Oke, jadi selanjutnya ada research flow saya, di mana yang pertama mulai, setelah itu perumusan masalah, setelah itu di sini kita ada perancangan desain sistem dan pengembangan aplikasinya. Setelah itu langsung diuji, kalau tidak lewat atau masih ada masalah, kita akan balik ke pengembangan lagi. Tetapi kalau ya sudah lewat, kita bakal masuk ke perancangan instrumen penelitian. Setelah merancang, kita akan menyebarkan kuesioner. Setelah menyebarkan kuesioner, maka didapatkanlah hasil, kesimpulan, dan saran. Setelah itu selesai. Oke. Jadi selanjutnya adalah dosen pembimbing saya atau supervisor saya adalah Pak Saiful Anas Aklani yang sekarang sedang mengajarkan mata kuliah AI di semester ini, dan saya dan beberapa teman-teman saya juga sudah melakukan bimbingan kepada Pak Saiful. Ya, kita menceritakan apa saja pertanyaan kita, judul judul skripsi kita dan lain-lain. Oke. Ya, sekian apa yang saya presentasikan untuk UTS ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.